Dan mereka bilang sudah dilaporkan ke Pak Beni dan bahkan ada yang bilang mengaku keluarganya Pak Beni. Nah ini saya tidak percaya. Nggak mungkin, soalnya kenapa saya tidak percaya? Karena dulu pernah ada orang memfitnah Pak Beni, mengatakan bahwa Pak Beni itu memiliki hubungan untuk pengiriman ke luar negeri. Dan saya katakan itu saya nggak percaya. Dan saya nggak percaya. Ternyata saya juga live kan, saya tanya Pak Beni langsung dan Pak Beni mengatakan dia tidak punya keluarga, apalagi merekrut tentang semua ini. Jadi bantu saya share like-nya teman-teman. Saya sudah infokan ke Pak Beni. Pak Beni belum ada jawaban. Saya akan infokan beliau lagi sebentar ya. Beni, saya tidak ingin ini jatuhnya fitnah Bapak. Jadi saya sebentar ya, saya teleponkan pihak bagaimana kronologi awalnya, kenapa dia mengatakan bahwa ini adalah keluarganya Pak Beni. Jadi saya akan konfirmasi juga dengan beliau. Halo, selamat malam. Selamat malam. Oke, Bapak. Selamat malam. Oke, tadi kita sempat berbicara tentang sesuatu ya. Sebentar dulu. Baik. Ya. Karena saya pernah mendapatkan informasi bahwa sama dengan apa yang Bapak katakan, cuman dulu di Arab Saudi. Mengatakan bahwa keluarga Pak Beni itu punya channel untuk keluar negeri, khususnya Arab Saudi. Dan saya saya pertemukan ya. Dan jawabannya tidak. Ya. Jawabannya tidak. Baik. Oke. Dan ini saya pertama kali, kedua kali. Dan saya harap ini adalah fitnah karena ada orang yang memakai nama oknum BP2MI. Jadi karena kronologinya saya ingin tahu nih Bapak. Setelah itu Bapak berani bertanggung jawab, saya pertemukan dengan Pak Beni? Saya berani bertanggung jawab. Apa yang Bapak katakan itu berani bertanggung jawab? Saya berani bertanggung jawab. Oke. Kronologinya apa sih sebenarnya? Ada apa ini? Kenapa Bapak bilang 3 tahun tidak ada yang menanggapi dan bahkan oknum-oknumnya dilindungi oleh BP2MI Pusat? Silahkan ceritakan kronologinya Bapak. Baik, Miss. Pertama-tama kami mengikuti postingan BP2MI tentang adanya perekrutan tenaga kerja ke Inggris. Oh, tenaga kerja ke Inggris. Oke, siap. Baik, ke Inggris. Setelah itu di tahun 2021 akun resmi BP2MI UPT BP3MI Sulawesi Utara. Oh, Sulawesi Utara kejadiannya. Iya, di Manado, Miss. Oke, siap. Manado. Siap. Jadi Manado ya. Maka dari situ kami ratusan orang bahwa BP2MI yang menyelenggarakan perekrutan dan keberangkatan ini. Kami yakin bahwa negara yang menyelenggarakan aman. Maka berbondong-bondong kami datang untuk mendaftar. Setelah itu kami disuruh menghubungi yang atas nama Supriyanto Samsudin. Supriyanto Samsudin, siapakah itu? Samsudin, ya, itu yang tertera di dalam postingan resmi BP2MI. Namanya di bawah dicantumkan lengkap dengan nomor telepon. Oke, siap. Oke, maka dari situ kami ke tempat perekrutan, langsung dimintakan uang pembayaran yang bervariasi antara 5 sampai 15 juta. 5 juta sampai 15 juta, oke, terus? Iya, dengan jangka waktu estimasi keberangkatan 2 minggu setelah itu diberangkatkan semua. 2 minggu ke Inggris? Oh, ini nggak mungkin, nggak mungkin. 2 minggu, oke. 2 minggu ke Inggris, oke, terus? Setelah dari situ kami mulai datang ke BP2MI bertanya bahwa kenapa tidak ada syarat-syarat yang seperti keberangkatan ke luar negeri yang lainnya yang penuh dengan syarat yang ketat. Kami hanya dimintakan untuk membawa sertifikat ijazah asli, fotokopi KTP, persetujuan keluarga. Hanya 3 itu yang diminta. Oke, siap. Terus diaturkan untuk pembuatan paspor
di imigrasi Bitung, di kota Bitung, dengan biaya 1 juta rupiah ekspres keluar, yang ternyata itu menyalahi aturan. Tapi dari imigrasi Bitung melalui Kemenkumham di Sulawesi Utara langsung cepat tanggap, ada pengembalian untuk biaya lebih dari pembuatan paspor itu. Oke. Langsung diselesaikan. Oke. Ya, setelah itu kami kembali ke BP2MI untuk mempertanyakan lagi jadwal keberangkatan, apakah kami ini harus ada pendidikan dulu. Ya, dari situ pernyataan yang timbul dari saudara Suprianto ini bahwa kami hanya akan ditampung di Jakarta, berangkat dari Manado ke Jakarta, 1 minggu dari situ langsung berangkat ke Inggris. Katanya juga dari sebelum kita berangkat, kami menemui pernyataan yang kurang baik bahwa visa itu akan dibuat di tempat di Manado, bukan di Jakarta. Nah, di situ kami langsung simpulkan bahwa ini tidak benar. Lalu di situ di tempat perekrutan ada 2 orang yang ternyata bukan petugas BP2MI yang diizinkan memakai baju menyerupai seragam BP2MI, memakai logo, pakai emblem nama semua, dan bercerita mengenai tentang keberangkatan, sehingga bahwa ini korban-korban yakin bahwa memang ada petugas BP2MI yang memantau dan mengawas proses perekrutan. Oke, baik. Nah, setelah dari situ ternyata kami menemui semua ini adalah palsu. Kami mengejar Suprianto, dia sudah mulai tidak ada komunikasi. Kami laporkan ke BP2MI. Kami minta untuk pendampingan ke kepolisian. Dari pihak BP2MI arahkan hanya sampai ke Polsek. Sementara sepengetahuan saya, kalau mengenai kasus tindak pidana perdagangan orang ini atau kejahatan luar biasa ini tidak bisa diproses dalam ranah Polsek. Itu harus gugus tugasnya Polresta ke atas, ke Polda. Maka dari situ tanda tanya kami. Bahwa benarkah ini ada permainan di dalam. Kami mendapatkan semua bukti-bukti bahwa mereka berfoto bersama di kantor Polsek Wenang, bersama Kapolsek, bersama staf, dan bersama Kepala BP3 MI Sulawesi Utara. Kalau boleh tahu, Ketua BP2MI Sulawesi Utara siapa? Hendra Makalalak. Oke. Iya. Oke, terus? Iya. Setelah itu kami mintakan untuk audiens dengan Kepala BP2MI melalui tim penasihat hukum. Waktu itu kami masih terkumpul banyak, masih bisa mengupayakan untuk diadakan ada bantuan hukum. Terjadilah audiens melalui live meeting Zoom dengan Pak Beni Ramdhani. Nanti saya kirimkan screenshotnya. Untuk bukti kami sedang meeting Zoom. Di situ Pak Beni menyatakan bahwa Pak Hendra Makalalak harus menyelesaikan masalah ini secara cepat. Tidak lama berselang dari situ dikirimlah tim sus dari Jakarta yang mengatasnamakan BP2MI, yang orang-orangnya terdiri dari anggota kepolisian. Ya, untuk datang ke Manado dan menanyakan bukti-bukti kami serta menanyakan kronologi untuk supaya bisa diproses di pusat. Katanya begitu. Setelah itu kami pertanyakan kenapa bukti-bukti asli kami yang diminta. Selalu dari UPT BP3MI itu melalui staf Maximilian Lolong itu selalu menyatakan meminta bahwa harus diserahkan bukti-bukti yang asli. Bukan yang kopian, karena kalau ingin BP2MI mendampingi kasus ini harus serahkan bukti yang asli. Di situ saya temukan kejanggalan, Miss. Nah, ketika tim sus ini kembali, itu tahun 2021, kembali ke Jakarta dengan bukti-bukti yang sudah banyak mereka bawa,
kami tidak ternyata kami tidak pernah diproses. 2021 sampai 2021. sekarang. Sampai sekarang. Nah, ketika tahun 2023 akhir di bulan, saya sudah lupa bulan tepatnya, Miss, tapi ada dari inspektorat yang turun ke BP2 audit UPT BP3 MI Sulut, dan saya coba akhirnya ketemu dengan beliau. Beliau bawa data laporan kami serta bukti-bukti ke Jakarta, tapi di situ beliau nyatakan bahwa baru sekarang inspektorat mengetahui ada kasus ini sejak tahun 2021. Ternyata bukti-bukti kami dari tahun 2021 tidak pernah diserahkan ke inspektorat selaku petugas yang berwenang di dalam tubuh BP2MI untuk melaksanakan penyidikan terhadap oknum-oknum dalam yang bermain. Oke. Datanglah gelombang kedua, setelah yang pertama pulang, tanggal 27 ditugaskan kembali ke Manado untuk audit total semua yang di sini. Siap. Dinyatakan bahwa memang terjadi pelanggaran di dalam. Terjadi pelanggaran di dalam dan akan diproses di pusat. Oke. Begitu. Nah, setelah itu tanggal 27 Februari sesuai dengan jadwal pelantikan P3 BP2MI di pusat, Kepala BP2MI Bung Beni Ramdhani menonjobkan Saudara Hendra Makalalak dengan alasan bahwa menghormati proses laporan kami di Polda Sulut yang sedang berjalan. Menonjokkan itu apa maksudnya? Saya nggak paham, maaf. Bagaimana, Miss? Apa? Menonjokkan apa menunjuk? Menghormati proses hukum yang sedang menonjobkan. Menonjokkan itu apa? Menonjokkan itu apa? Memberhentikan. Ya. Oke, siap. Jadi memberhentikan Saudara Hendra Makalalak dari jabatan kepala UPT BP3 MI Sulawesi Utara. Pada tahun? Pada tanggal 27 Februari tahun ini, tahun 2024. 2024. Baru dinonjolkan 2024, dan itu tidak sampai 2 bulan beliau sudah dilantik lagi diam-diam. Di mana rasa keadilan bagi kami? Oke, ratusan korban. Oke, dinonaktifkan cuman untuk 2 bulan. Benar tidak? Iya. 2 bulan. Ya, dan sementara prosesnya di Polda masih berjalan. Oke. Memang, Miss, saya juga di proses di Polda itu menemukan kejanggalan. Saya tidak tahu kalau ada intimidasi atau apa dari pimpinan. Tapi semenjak awal saya melaporkan kasus ini di SPKT Polda, saya melaporkan untuk Hendra Makalalak dengan tuduhan tindak pidana perdagangan orang. Diduga. Tapi setelah bukti-bukti yang saya sampaikan semua, menurut hemat saya dan teman-teman lain, baik aparat juga yang lain, sudah menyatakan bahwa ini memang TPPO, tapi dari SPKT menilainya hanya 378. Apa itu? Penipuan penggelapan biasa. Oke. Kami merasa janggal di situ. Saya lapor. Sebentar. Karena tadi maaf, secara tidak langsung saya menghubungi Pak Beni dan saya tidak ingin terjadi fitnah. Karena saya akan cross check, oke? Saya tidak percaya dengan apa yang Bapak sampaikan. Saya juga tidak percaya dengan keadaan. Boleh saya double cross ke Pak Beni ya? Saya tengah, saya nggak mau. Karena yang saya tahu Pak Beni itu sangat tegas, apalagi sekarang ini adalah masa-masa Pak Beni akan turun dari jabatan. Beliau tidak akan melakukan seperti ini. Beliau tidak akan melindungi orang-orang seperti ini. Ini yang saya percaya. Jadi saya yakin dan percaya bahwa Pak Beni tidak akan melakukan ini, dan saya akan berjuang. Sebentar ya, Bapak angkat telepon saya. Karena ini ranahnya sudah jauh nih. Karena sepengetahuan saya Pak Beni itu langsung sergap.
Jadi Ya, setahu saya juga semua narasi-narasi video yang dibangun di sosial media BP2MI, Pak Beni selalu tegas. Tapi kenapa ditumpul di kasus? bentar, sebentar. Selamat malam Bapak. Halo, Maaf Bapak, ini ya gimana Mbak Yuni? maaf mengganggu ya Bapak ya. Seharusnya tadi saya live jam 9, cuman Ya, karena tiba-tiba gimana, ada Mbak Yuni? telepon dari Manado merasa bahwa ada penipuan yang sudah dari tahun 2021 yang mengatasnamakan Oke. BP3MI Manado atas nama Supriyanto yang sudah memakan korban ratusan orang, per orang 5 juta sampai 15 juta untuk diproses ke Inggris dari Manado. Oke. Dan juga mereka Oke. mempertanyakan pada tahun 2024 bulan 2 tanggal 27 Bapak Hendra Makalala sudah dinonaktifkan, tapi kenapa cuma 2 bulan? Dan sekarang ada di dalam narasumbernya, Bapak mungkin bisa ditanyakan, karena saya tidak ingin ini fitnah. Karena yang beredar di luar BP2MI melindungi, tapi saya yakin BP2MI nggak melindungi siapapun. Silakan Bapak. Ya. Dan tuduhan-tuduhan itu saya sudah screenshot untuk saya juga akan mengambil langkah-langkah hukum. Iya. Bayangkan saya aja dituduh sindikat. Betul. Ya. Karena Saya itu tuduh sindikat. Saya sudah screenshot semua dari akun-akun yang muncul. Iya, Begini, Bapak. Mbak Yuni. Karena ini sebentar Bapak, sebentar. Karena ini terjadi 1 tahun yang lalu, Bapak masih ingat difitnah bahwa Bapak punya kologen atau kolonel yang bekerja sama dengan Arab Saudi. Bapak clearkan itu ke saya. Itu bersih, Bapak tidak ada. Tapi ini yang di Manado ini, kenapa dari tahun 2021 sampai hari ini tidak selesai, Bapak? Terima kasih. Oke. Yang pertama, Supriyanto bukanlah BP2MI, bukan BP3MI, ya. Jadi beda dong, kalau BP2MI tentu kepala badannya siapa, kepala balainya siapa, kemudian juga stafnya siapa, kan pasti ada. Apakah nama Supriyanto BP2MI atau bukan? Satu. Tapi kalau penipuan Supriyanto melibatkan orang-orang BP2MI, silahkan dilaporkan, silahkan proses hukum. Siap. Nah, saya dengar pelaporan itu sudah dilakukan. Siap. Nah, atas adanya laporan itu, BP2MI ya menghentikan sementara Saudara Hendra, dan ini adalah SOP yang berlaku di BP2MI, tidak hanya untuk Manado, ya. Serang itu pernah kami lakukan hal yang sama, berhentikan untuk inspektorat. Nih, inspektorat ini berarti internal, Mbak Yuni. Siap. Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Siap. Hasil pemeriksaan inspektorat belum ada dugaan keterlibatan yang bersangkutan. Siap. Ini inspektorat dan ada laporan resminya. Siap. Karena laporan inspektorat secara internal belum ada dugaan keterlibatan internal, maka yang bersangkutan diangkat kembali. Dituduhlah saya bahwa pengangkatan itu sembunyi-sembunyi. Lah sembunyi gimana ya, media sosial itu kan juga menyampaikan adanya pelantikan. Sembunyi gimana ya, kalau pelantikan di kantor itu kan setiap hari kantor itu boleh datang orang kok. Secara terbuka ya. Oke, nah sekarang laporan yang ke penegak hukum, lalu itu menjadi tanggung jawab siapa? Apakah menjadi tanggung jawab BP2MI? Nah, mereka yang katanya merasa dirugikan, merasa tertipu, ya tentu tugas mereka silahkan melakukan proses hukum sebagaimana laporan yang disampaikan ke Polda Sulut. Nanti jika nih ya, ini aturan BP2MI ASN loh Mbak Yuni, jika yang bersangkutan atau siapapun yang dilaporkan ditetapkan status sebagai tersangka, maka dilakukan pemberhentian sementara. Nih, dengar ya. Kemudian jika sudah diputuskan yang bersangkutan bersalah lewat pengadilan, maka pemberhentian dengan tidak hormat, itu sama artinya dengan pemecatan.
Betul. Tapi peraturan kan tidak menyebut pemecatan, tapi menyatakan pemberhentian dengan tidak hormat, PDTH. Siap. Nah, artinya apa orang yang kemudian harus menyalahkan BP2MI pusat, dan bahkan saya dengan beberapa kali postingan yang saya udah screenshot semua. Saya ini orang yang memerangi sindikat, ya. Nggak perlu katakan kalau orang Manado nggak mau tahu dengan apa yang saya lakukan. Rakyat se-Indonesia udah tahu apa yang kita kerjakan untuk memeringat sindikat dan segala bentuk penipuan. Tapi Pak Beni itu besar di Indonesia, kenal dari suara masyarakat Sulawesi Utara. Tolong Pak, tolong ingat kami. Ini siapa ini? Ini Pak yang pelapor Pak. Ini yang melaporkan. Ya, terus Boleh tadi Bapak udah bisa mendengar nggak penjelasan saya, Mas? Udah mendengar nggak penjelasan saya? Saya sudah mendengar. Sekarang begini, betul pernyataan Pak Beni bahwa Supriyanto itu bukan orang BP2MI, namun di postingan BP2MI itu menyuruh untuk semua menghadap ke hubungi ke Supriyanto, menyerahkan uang transfer ke Supriyanto. Terus lalu lantas postingan ini siapa yang bertanggung jawab, Pak Beni? Ya, terus? Nah, kedua, sekarang ada 2 orang. Saya bertanya untuk kepegawaian, apakah bisa PNS, lambang-lambang instansi negara itu bisa dipakai oleh orang lain selain pegawai yang bersangkutan? Tidak boleh dong. Bisa dipakai nggak? Nah, tidak boleh. Saya sudah konfirmasi ke UPT BP3MI melalui Maximilian Lolong, dia sampaikan bahwa itu bisa. Tidak boleh. Itu saya sudah sampaikan. Ya, itu saya sudah sampaikan. Kepala BP2MI menyatakan tidak boleh digunakan oleh siapapun di luar BP2MI. Abang, siapa yang mengatakan boleh? Namanya siapa? Maximilian Lolong. William Lolong. Maximilian Lolong. Max William Lolong itu pegawai, itu saya tahu dia pegawai. Iya. Terus kenapa dia punya otoritas untuk mengatakan sebagai bukan orang pegawai boleh pakai baju Pak Beni? Mungkin bisa dijawab. Apa title dia bisa mengatakan pada masyarakat kecil kalaupun tidak punya jabatan ASN boleh pakai seragam BP2MI? Kan Bapak tadi mengatakan tidak boleh. Tapi kenapa Mas Lolong boleh mengatakan boleh? Yang pasti kalau seragam BP2MI itu ada peraturan badan, Mbak Yuni. Siap. Kalau logo BP2MI itu bisa, misalnya kawan PMI itu bukan ya ASN. Betul. Tapi karena dia bagian dari BP2MI, dia bisa menggunakan logo BP2MI. Siap. Mbak Yuni itu mitra BP2MI sebagai YouTuber. Siap. Sehingga kita kasih jaket, dan jaket itu ada logo BP2MI, bisa Mbak Yuni. Tapi seragam yang diatur dalam peraturan badan, ya, 1 seragam biru tuh yang sikat sindikat, 2 seragam putih yang ada list merah putih. Siap. Ya, itu tidak bisa digunakan di luar BP2MI. Nah, sekarang yang dimaksud dengan seragam BP2MI itu yang mana yang digunakan itu? Pak Beni sudah pernah dapat nggak bukti yang saya serahkan ke tim yang dibawa ke Jakarta? Mereka dibuatkan kemeja hampir sama persis, menyerupai warna sama atau sama persis? Hampir sama, warna putih, pakai bis logonya BP2MI. Orang ini bukan sahabat PMI loh Pak. Mereka itu juga yang sebenarnya gelombang pertama, datang pertama itu mendaftar. Jadi mereka itu dikasih iming-iming untuk pakai itu rekrut yang lain jadi admin di tempat perekrutan, biar mereka itu bisa berangkat dipermudah, biaya diperkecil, dipakailah itu. Maka di tempat perekrutan itu korban-korban yang lain percaya, oh ternyata bahwa ada memang orang BP2MI yang mengawasi proses perekrutan itu. Berarti begini dong. Ada pihak yang menggunakan seragam yang mirip BP2MI, begitu kan? Iya. Saya luruskan ya. Oke. Iya. Diduga motif menggunakan seragam yang mirip BP2MI itu, motifnya ya, diduga nih agar orang terpengaruh dan merasa yakin bahwa mereka mewakili BP2MI. Iya. Nah, itu dugaan kan? Nah, Mas, sekarang kita bicara tentang kasusnya. Tadi itu dugaan. Tunggu dulu dong.
Tadi dugaan, tadi motif, sekarang kasusnya. Tadi sudah terjadi Oke. penipuan, oke kan? Oke. Sudah ada korban, oke. Ya. Nah sekarang itu kan sudah dilaporkan ke Polda Sulut kan? Iya, betul, Pak. Itu yang kami tunggu, proses hukum itu yang kami tunggu, karena sanksi Ya. kepada ASN ketika dia tersangka itu pemberhentian sementara. Dan jika dia sudah Betul. putusan yang bersifat ingkrah, maka dia pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat. Nah, Betul. dalam kasus Hendra Makalalag, di mana saya berhentikan, dalam kasus Serang saya berhentikan, yang statusnya belum tersangka, itu hanya political will saya sebagai kepala badan yang tidak diatur sesungguhnya oleh aturan tentang pendisiplinan ASN. Kenapa saya Betul. katakan ini inisiatif saya? Seseorang yang sedang dilaporkan, seseorang yang harus diperiksa, saya ingin dia dalam posisi yang tidak memegang kekuasaan, agar dia tidak mengintervensi internal, agar dia tidak mengintervensi jajarannya untuk upaya menghilangkan barang bukti dan mengatur skenario dan sebagainya. Nah, itu adalah inisiatif, goodwill, dan political will saya. Nah, makanya kalau ini sudah jadi aturan hukum, ayo dong bantu saya juga agar segera proses hukum, minimal tersangka sudah cukup. Ketika dia tersangka sudah cukup untuk diberhentikan sementara. Gitu. Pak, Dibantu saya oleh BP2 sementara ini. memproses itu di Polda Iya. Sulut. Jadi tolong Iya. bersabar. Iya. Nah sekarang kan ini kebalik nih. Sekarang mengatakan tolong saya bersabar, tapi di satu sisi saya dituduh-tuduh. Gimana nih? Enggak, bukan persoalan itu, Kenapa langsung secepat itu melantik kembali? Nah karena kami Pak, berdasarkan di mana pemeriksaan internal. Di mana Mas, rasa kemanusiaan Bapak? Salah. Gini. Ya, kenapa dilantik kembali? Karena pemeriksaan internal inspektorat sudah selesai. Anda tahu, Terus? Serang saya lantik kembali setelah pemeriksaan inspektorat itu tidak ditemukan. Nah, padahal nih keputusan baru kemarin nih, baru minggu lalu tuh keputusan pengadilan. Maka Ya. dua oknum yang diputuskan bersalah oleh pengadilan sudah diputuskan dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Oke. Pak, Bagaimana Anda Pak mau Ben. memaksakan mengatur kami kenapa kenapa harus cepat-cepat dilantik dan sebagainya? bukan begitu, Pak. Bapak belum juga atau Bapak pura-pura tidak tahu mengenai bukti yang kami serahkan. Bapak mengerti hukum kan? Nah, Sebentar, Bapak sebentar, mengerti sebentar, hukum. sebentar, kalau saya sebentar. nggak ngerti nggak Abang, perlu saya jadi kepala badan. Abang, sebentar. Pak, saya Benny, punya sebentar. saya punya sebentar, pegangan Abang rekaman diam dulu. pengakuan Abang diam Hendra dulu. Makalalak. Iya, kalau Abang- punya pegangan, Mas. Kalau Anda punya pegangan, proses hukum segera dong. Iya, sabar Pak. Ini Anda kan, iya. Kalau Anda sabar, saya yang jadi tidak sabar, tuh Anda yang sabar. Saya tidak sabar nih kalau Pak Benny, untuk Pak Benny, sesuatu sebentar yang keputusan dulu. hukum. Sebentar, Pak Benny, Enggak, sebentar dulu. beginilah. Abang diam dulu. Diam dulu. Oke, ini saya ambil tengah. Gini Abang, saya tidak terlibat dengan kalian. Saya tidak kenal kalian. Tapi saya kasih tahu satu hal. Di badan pemerintah, instansi, kepala badan itu tidak bisa memecat jika tidak ada bukti. Tidak ada putusan pengadilan. Tidak ada, karena Keputusan pengadilan. setelah penyelidikan, pegawai tersebut tidak terbukti melakukan kesalahan, dia bisa banding. Ini yang Iya. dilakukan oleh ASN tersebut. Jadi ini mutlak bukan kesalahan Pak Benny. Bukan saya bela Pak Benny, karena saya tahu. Oke, baik. Sebentar. Di badan tersebut, dia diberhentikan sementara karena untuk menyelidiki. Di badan internal Iya. sebuah instansi tidak terbukti, Iya. maka instansi tersebut bersalah. Kenapa? Kalau sampai memecat dia, karena mereka tidak punya Betul. otoritas. Mereka tidak punya Betul. otoritas untuk memecat seseorang. Karena saya melihat bukan BP2MI, beberapa instansi itu seperti itu. Kenapa saya tahu? Bukan saya membela. Karena memang mereka tidak terbukti. Mereka itu ada kejaksaan, ada sidangnya juga loh. Internal mereka tidak terbukti. Iya. Dan mereka harus mengangkat lagi. Nah, sekarang ini karena kesannya Pak Benny mengangkat lagi, muncullah kemarahan. Saya sendiri marah. Karena ternyata ada oknum di badan Iya. BP2MI yang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Ini mencoreng nama baik Pak Benny karena Pak Benny selama ini di media sosial begitu clear, tapi pada kenyataannya
turun ke bawah itu tidak sesuai. Ada orang yang pakai seragam mirip dengan BP2MI. Mirip tapi tidak sama. Serupa tapi tidak sama. Nah, kenapa tidak diantisipasi? Saya malah berpikirnya ke sana aja. Karena kasusnya panjang nih. Panjang sekali. Nah, sebenarnya dari BP2MI sendiri yang harus diantisipasi satu. Postingan di media sosial, kalian punya badan khusus media sosial, kenapa kalian sampai bisa kelucutan satu nih Manado? Siapa yang pegang ini postingan Manado? Yang kedua, kenapa ada ini Lolong mengizinkan orang memakai seragam serupa hampir sama dengan BP2MI, sementara kepala badannya tidak mengizinkan? Ini pertanyaan saya sebelum ke kasus berikutnya, Pak Beni. Terima kasih. Begini Mbak, ya, jangankan seragam yang tadi ya ternyata mirip ya, tidak sama. Ternyata tadi pun pengacara ini ngomong mirip ya. Nah, yang Mbak Yuni aja pakai jaket jelas itu logo BP2MI. Betul. Ya, dan beberapa pihak yang kita anggap sebagai kawan pakai jaket BP2MI. Yang penting dia bukan jaket yang diatur atau seragam peraturan badan, karena setiap instansi itu ada peraturan badan tentang seragam. Tapi kalaupun mirip nih ya, kalaupun mirip, dimirip-miripin. Ini motifnya apa? Modusnya apa? Dia menggunakan dimirip-miripin. Betul. Untuk kejahatan. Kejahatannya itulah yang kita proses hukum. Betul. Itu Mbak Yuni. Betul. Yang bersangkutan ini sudah memproses hukum. Tadi saya disuruh sabar. Saya ini justru nggak sabar agar proses hukum itu cepat. Siapa yang bersalah kita pecat. Sebentar, Abang. Bantu, nggak ada urusan kita sekali, Pak. Nggak ada urusan kita untuk melindungi siapapun. Abang, sebentar. Yang kedua, Mbak Yuni. Yang kedua, Mbak Yuni. Saya ini kalau nggak mau peduli, ngapain juga kita mau ngobrol begini? Saya tanya ke Mbak Yuni. Anda pernah bicara dengan pejabat di Republik ini kemudian bisa bicara begini? Tidak, Bapak. Selalu saya diatur, Bapak. Artinya, clear bagi saya, untuk dialog ngobrol begini pun saya layani. Siap. Jadi nggak ada yang akan ditutup-tutupi. Dan bahkan proses hukum itu saya tunggu. Dan saya ingin bahkan sebelum saya berhenti nih jadi kepala badan, ya sebelum berhenti mudah-mudahan pemecatan itu saya tanda tangani jika putusan hukum sudah terbukti bersalah. Siap. Karena kalau kita mengambil tindakan di luar aturan main, saya pun bisa digugat oleh siapapun. Betul, itu kan yang saya sampaikan tadi Bapak, bahwa tidak boleh memecat seenaknya. Mungkin sekarang kasih kita dia bicara dulu Pak, karena dia kan banyak sekali unek-unek dan baru pertama kali nih bisa berbicara leluasa. Mungkin Abang boleh berbicara sekarang, silakan. Oke, terima kasih Miss. Pak Ben, saya bertanya ini, apakah menurut hemat Pak Beni, postingan itu tidak menyalahi aturan? Postingan yang dikirim oleh Mbak Yuni tadi, Mbak Yuni ya? Iya Bapak. Oke, jika postingan itu dilakukan oleh seseorang yang tidak ada kaitannya dengan BP2MI, ya, dan tidak menghadirkan BP2MI untuk tujuan kejahatan, saya pikir clear. Tapi kalau dalam postingan itu ada unsur yang diduga tadi untuk penipuan, untuk kejahatan, ya tentu proses hukum itulah yang harus dilakukan. Dan baik. Sudah jalan kan? Ya, saya yang pertama kan ini. Yang pertama kan Pak Beni sendiri sudah mengakui bahwa postingan ini menyalahi aturan. Ya kan, Mas, jangan diputar. Orang BP2M itu bisa tampil di podcast dalam bentuk apapun dengan siapapun, clear. Sekarang ini bukan, ya saya tambahkan, tunggu dong. Kecuali dalam postingan itu ada unsur motif untuk melakukan kejahatan penipuan, tentu dia akan menjadi masalah hukum. Nah, apakah ada motif kejahatan penipuan, maka lembaga penegak hukumlah yang membuktikan.